Halo semua, selamat datang lagi. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita harus berhenti pas lampu merah? Atau kenapa kita punya yang namanya struktur keluarga? Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang diam-diam ngatur hidup kita setiap hari, lembaga sosial. Yuk, hari ini kita coba bongkar bareng-bareng arsitektur tak terlihat yang membentuk hampir seluruh hidup kita. Coba deh, bayangin sejenak, gimana rasanya hidup di dunia yang nggak punya aturan sama sekali. Nggak ada lampu lalu lintas, nggak ada sekolah, bahkan konsep keluarga pun nggak ada. Pasti kacau balau kan? Nah, justru dari bayangan kekacauan inilah, kita jadi paham kenapa kita butuh banget yang namanya struktur. Dan itulah inti pembahasan kita kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal jawab pertanyaan dasarnya dulu. Apa sih lembaga sosial itu? Terus kita bedah anatominya, kita intip juga fungsi yang kelihatan dan yang tersembunyi. Habis itu, kita kelompokkan jenis-jenisnya, dan terakhir kita simpulkan, kenapa sih ini semua penting buat kita? Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial? Yuk kita coba pahami definisinya dengan cara yang lebih simpel dan gampang diingat. Gampangnya gini, lembaga sosial itu ibarat aturan main dalam masyarakat. Isinya itu sekumpulan norma, nilai, sama kebiasaan yang udah jadi patokan bersama. Aturan-aturan ini kita ikuti sadar nggak sadar, supaya hidup bareng-bareng jadi lebih teratur dan nggak berantakan. Biar lebih mantap, kita pinjam pemikiran sosiolog Surjono Sukanto. Beliau bilang, lembaga sosial itu pada intinya adalah kumpulan aturan yang fokusnya untuk memenuhi kebutuhan paling dasar kita sebagai manusia. Misalnya, kebutuhan akan makanan, keamanan, sampai melanjutkan keturunan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengenali sesuatu itu lembaga sosial atau bukan? Apa aja sih ciri-cirinya? Di bagian ini, kita akan coba membedah anatomi atau komponen-komponen yang wajib ada dalam sebuah lembaga. Ternyata ada 6 ciri utamanya nih. Sebuah lembaga sosial itu pasti punya simbol khas, punya aturan main dan tradisi yang jelas, dan umurnya biasanya panjang banget, bahkan bisa turun-temurun. Selain itu, dia juga punya struktur, ada ideologi yang jadi dasarnya, dan yang menarik biasanya alot banget alias susah buat diubah. Kita lihat contohnya yuk. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh soal simbol. Coba deh, kalau kita lihat gambar timbangan keadilan, otak kita pasti langsung nyambung ke hukum, pengadilan, pokoknya soal keadilan kan? Nah, itulah hebatnya sebuah simbol dalam lembaga sosial. Oke, kita udah tahu apa itu lembaga sosial dan ciri-cirinya. Tapi, tujuannya buat apa sih? Nah, ada sosiolog keren namanya Robert K. Merton yang punya teori menarik banget. Menurut dia, setiap lembaga itu punya 2 jenis fungsi. Satu yang kelihatan jelas, dan satu lagi yang agak tersembunyi. Coba bayangkan lembaga sosial itu seperti gunung es. Di atas permukaan, yang kelihatan, itu namanya fungsi manifest. Ini tujuan yang emang sengaja dirancang dan semua orang tahu. Contohnya, sekolah ya, fungsinya buat mendidik siswa biar pintar, jelas. Tapi di bawah permukaan, ada bagian yang jauh lebih besar. Namanya fungsi laten. Ini efek samping yang nggak direncanakan. Misalnya, di sekolah kita kan jadi bisa sosialisasi, ketemu sahabat, bahkan ada yang ketemu jodoh kan? Itu nggak ada di kurikulum tapi terjadi. Jadi, intinya begini. Setiap lembaga sosial itu punya 2 lapis fungsi. Satu yang memang sengaja kita rancang, dan satu lagi yang muncul begitu aja sebagai bonus dari interaksi kita di dalamnya. Wah, ternyata lembaga sosial itu macam-macam banget ya. Biar nggak bingung, sosiolog seperti Gillen dan Gillen coba mengelompokkannya. Yuk kita lihat gimana cara mereka bikin kategori-kategori buat lembaga-lembaga ini. Sebelum kita lihat tabel lengkapnya, kita perlu tahu dulu kalau lembaga itu bisa tumbuh lewat 2 cara. Ada yang munculnya alami, nggak direncanain, kayak tradisi gotong royong yang udah ada dari zaman dulu. Tapi, ada juga yang sengaja dibikin, direncanain matang-matang, contohnya kayak sistem BPJS Kesehatan yang dibuat pemerintah untuk tujuan yang jelas. Nah, 2 cara tumbuh tadi, yang alami sama yang disengaja, itu jadi dasar untuk mulai mengklasifikasikan lembaga sosial. Mari kita lihat tabel lengkapnya biar lebih jelas. Nah, ini dia tabelnya dari Gillen dan Gillen. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya logis kok. Mereka melihat lembaga dari 5 sudut pandang berbeda. Contoh ya, dari sisi perkembangan, ada yang krisif atau tumbuh alami kayak adat, dan ada yang enacted atau sengaja dibuat kayak undang-undang. Dari sistem nilai, ada yang basic atau primer seperti keluarga, dan ada yang subsidiari atau sekunder kayak klub hobi. Polanya selalu begitu, ada 2 sisi yang bisa kita bandingkan. Biar tabel tadi nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh simpel aja. Berdasarkan sistem nilai, keluarga itu kita sebut basic institution atau lembaga dasar, karena penting banget buat masyarakat.
Nah, kalau klub rekreasi atau klub hobi, itu disebutnya subsidiary institution, alias lembaga tambahan, karena sifatnya cuma pelengkap aja. Oke, kita udah bahas lumayan banyak teori nih. Sekarang kita sampai di pertanyaan terpenting. Terus kenapa? Kenapa kita harus repot-repot belajar ini semua? Yuk kita tarik kesimpulan besarnya. Sederhananya, lembaga sosial itu ibarat lem perekat masyarakat. Merekalah yang ngasih kita panduan harus bersikap gimana, yang menjaga semuanya tetap tertib, yang berusaha menciptakan keadilan, dan yang memungkinkan kita semua buat kerja bareng demi tujuan yang lebih besar. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Bayangkan kalau besok pagi kita bangun dan semua struktur ini, keluarga, sekolah, pemerintah, tiba-tiba hilang. Kira-kira bakal jadi seperti apa dunia kita? Jawabannya, saya rasa, udah cukup menunjukkan betapa vitalnya peran lembaga sosial sebagai pilar-pilar tak terlihat yang menopang seluruh hidup kita.